Hai, kamu orang istimewa pilih channel ini. Silakan subscribe, like, comment, and share. Dianggap berisiko tinggi, raja kelas ringan Islam Makhachev diklaim tak akan mau melawan salah satu petarung UFC lainnya, Arman Tsarukyan, karena punya risiko yang besar. Ini terlalu mengada-ngada. Padahal, wacana pertemuan dua jagoan tersebut sedang kencang berhembusan belakangan ini. Hajatan yang mentas kemarin pada Sabtu tanggal 2 Desember 2023 adalah penyebabnya. Di jadwal duel itu, Tsarukyan mencatat kemenangan yang begitu besar. Dia mengalahkan petarung top kelas ringan lain, Beneil Dariush, secara telak. Tak hanya memukul KO lawannya, dia membuat duel selesai dalam waktu 64 detik saja. Menariknya, Islam Makhachev diyakini Dan Hooker takkan mau melawan Tsarukyan. Terlalu mengada-ngada. Petarung asal Selandia Baru itu merasa duel ini terlalu berisiko bagi kubu sang juara kelas ringan. Dan Hooker mengatakan dia tidak akan melawannya. Saya berani taruhan, saat Arman Tsarukyan bisa menyulitkan dia dahulu, dia sudah pensiun dari melawannya sejak saat itu. Dan Hooker juga menegaskan pertarungan tersebut terlalu berisiko karena masih banyak pertarungan lainnya yang tentunya lebih mudah karena ada yang lebih memiliki nama besar ketimbang dia. Apakah kalian percaya dengan bacotan ini yang tentunya kawan dari McGregor? Arman Tsarukyan memang bukanlah sosok yang asing bagi Islam Makhachev. Keduanya pernah dipertemukan di oktagon pada tahun 2019 silam. Pertarungan pertama mereka berjalan cukup ketat. Duel 3 ronde penuh akhirnya dimenangi Islam Makhachev, meski dia juga merasakan bantingan pertama di ajang UFC. Dan Hooker menilai resiko yang disuguhkan Tsarukyan tidak sebanding dengan namanya. Ketimbang menghadapi petarung asal Armenia tersebut, Islam Makhachev dia rasa akan memilih petarung bernama besar yang lebih mudah dikalahkan seperti Conor McGregor hingga Justin Gaethje. Dan Hooker mengatakan tidak ada yang membeli duel dengan nama Arman Tsarukyan. Ayolah, Anda tahu maksud saya bukan? Tidak ada yang mau menonton konferensi pers tersebut. Tidak akan ada yang mau membayar $80 US untuk melihatnya di pay-per-view. Anda baiknya melihat Islam Makhachev, Conor McGregor, Justin Gaethje, atau yang lainnya, tegas Dan Hooker. Analisis ini juga menjadi pertimbangan bagi bos UFC Dana White untuk menghadapkan Arman Tsarukyan versus Islam Makhachev. Proyeksi laga antara Islam Makhachev dan Arman Tsarukyan sendiri telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden UFC Dana White. Pria berkepala pelontos itu menilai bahwa Tsarukyan merupakan calon lawan yang potensial berikutnya bagi Islam Makhachev. Pandangan itu datang setelah dia melihat aksi Tsarukyan yang mampu membungkam Dariush hanya dalam waktu 64 detik saja. Kemenangan ini tak ubahnya membuka kunci bagi perburuan gelar juara kelas ringan yang saat ini masih fokus di beberapa nama saja. UFC sebelumnya mengantongi nama-nama calon penantang Islam Makhachev, yakni Charles Oliveira, Justin Gaethje, hingga Dustin Poirier. Dana White mengatakan memang dia memberikan pengaruh besar. Maksud saya, Anda pasti harus melihat bagaimana penampilannya malam ini. Dan saya tidak tahu, kita lihat saja apa yang akan terjadi, tegas Dana White. Dana White percaya rematch antara Islam Makhachev dan Arman Tsarukyan bisa mengundang banyak penonton terutama dari kawasan Timur Tengah. Dana White mengatakan pertarungan ini akan menjadi pertarungan besar. Ini adalah pertarungan dengan gaya yang hebat. Itu adalah duel yang hebat. Namun anggapan ini bertolak belakang dengan sang pelatih Arman Tsarukyan. Pelatih Arman Tsarukyan tidak menginginkan bahwa Arman Tsarukyan akan segera melawan Islam Makhachev. Taroshan mengatakan, secara umum saya menentang pernyataan seperti itu, terutama jika menyangkut juara UFC dan orang-orang yang berada di puncak. Semua orang paham sepenuhnya bahwa banyak pekerjaan harus dilakukan untuk mencapai level tertentu. Arman Tsarukyan mengatakan, saya akan menyelesaikan Makhachev di ronde pertama. Dia terdengar terlalu percaya diri, tetapi saya paham mengapa dia mengatakan hal itu dan saya tidak akan menyalahkan mereka.
Kami perlu memikat publik. Bisakah saya bilang bahwa Sarukyan sekarang siap untuk melakoni pertarungan dengan Islam Makhasif? Tidak, saya tidak bisa bilang begitu karena saya harus tahu pasti. Anda tidak bisa bilang setelah sebuah kombinasi serangan dan sebuah KO, dia sudah siap untuk Islam Makhasif. Kami harus mengevaluasi penampilannya, apa yang harus ditingkatkan, bagaimana masuk ke pertarungan dengan benar. Darius adalah petarung kidal, jadi Arman Sarukyan bersiap untuk juga menjadi kidal. Jika Islam Makhasif menjadi lawan Arman Sarukyan berikutnya, maka dia harus membangun ulang pekerjaannya. Saya percaya Arman Sarukyan bisa mengalahkan siapapun, termasuk Islam Makhasif. Tetapi Anda perlu waktu yang cukup supaya mempersiapkan diri dengan tepat untuk pertarungan dengan level seperti itu. Arman Sarukyan harus menang jika pertarungan melawan Islam Makhasif terjadi. Kalau kalah untuk kedua kalinya, dia selamanya akan dianggap sebagai makanan empuk buat Islam Makhasif. Arman Sarukyan memang sudah pernah kalah dari Islam Makhasif dalam debutnya di UFC pada 2019. Saat itu Arman Sarukyan kalah angka mutlak dari Islam Makhasif. Torosan sendiri merasa UFC tidak akan memberikan pertarungan melawan Islam Makhasif untuk penampilan Sarukyan berikutnya. Torosan mengatakan, menurut pendapat saya, mereka belum akan memberikan Makhasif. Makhasif tidak membutuhkan pertarungan melawan Arman untuk saat ini, sampai Arman Sarukyan mengalahkan Charles Oliveira dan Justin Gaethje. Dia sepertinya tidak akan mendapatkan laga melawan Islam Makhasif, tegas Torosan. Inceran Arman Sarukyan ternyata bukan hanya sang raja divisi saat ini, Islam Makhasif. Pemilik rekor 21 strip 3 ini juga menginginkan sebuah sabuk lain yang kebetulan sedang dipegang oleh seorang jagoan kelas ringan. Gelar lain yang juga diincar Sarukyan itu adalah sabuk BMF alias Baddest Mother F. Sabuk BMF adalah titel simbolis untuk jagoan paling sangar di UFC. Sebelumnya dimiliki jagoan Masvidal. Saat ini sabuk BMF dipegang oleh Justin Gaethje, penantang ranking 2 kelas ringan. Arman Sarukyan merasa laga dirinya melawan Gaethje juga akan menarik. Sarukyan mengatakan, jujur saja, pertarungan dengan Gaethje akan menjadi opsi yang bagus. Akan sangat bagus jika saya melawan Justin Gaethje. Saya nanti akan menempati peringkat 3 di ranking karena Gaethje layak berada di posisi kedua. Nomor 3 melawan nomor 2 bertarung memperebutkan titel BMF. Setelah itu pertarungan untuk titel sebenarnya. Saya jadi akan memiliki 2 sabuk, kata Sarukyan. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan Pondok Pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BRI 002 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.